sama Gus Abdul. Kalau yang tidak paham itu ya memang namanya lucu. Tapi kalau orang Banyumas asli tahu nama saya bagus karena apa? Karena nisbatnya itu mantan Bupati Banyumas. Nah, oke, teman-teman santri semua, alhamdulillah saya hadir malam hari ini. Insya Allah nanti akan bersama-sama dengan keluarga zuriyah beliau Kiai Syamsul Ma'arif yang sama-sama selalu kita harapkan barokah ilmunya lewat zuriyahnya, akan membawakan bedah buku. Bedah buku itu bukan bukunya disobek-sobek, bukan. Bedah buku dengan tema mengenal lebih dekat Kiai Syamsul Ma'arif. Ini penting. Awalan tadi sudah saya sebut, kalau tidak paham sejarah, tidak paham itu bisa jadi tidak baca, bisa jadi kurang silaturahim, bisa jadi kurang referensi. Belum tahu itu kalau Rujito itu nisbatnya adalah nama bupati. Kalau yang dari luar Jawa nggak tahu nggak apa-apa, tapi kalau yang asli Banyumas berarti belum tahu. Ya, ini bedah buku. Teman-teman santri terutama tentu dengan tidak mengurangi rasa hormat yang lain. Langsung, oh ada nih. Oke, teman-teman santri semua, alhamdulillah malam hari ini kita akan cerita soal Pak Kiai Syamsul Ma'arif dari putra-putranya langsung. Untuk pengantar mawon, kami kebetulan di NU bikin buku 20 biografi Pak Banyumas. Ini dulunya nulis sayembara. Terus ada yang nulis profil beliau Kiai Syamsul Ma'arif, Mas Faris Ahmad kalau di sini namanya. Tapi di sini nggak terkenal, terkenalnya Irfan. Alhamdulillah kebetulan kami jadi panitia. Yang ditulis Mas Faris ini juara 1. Kemudian kita pilih 20 dan dibukukan. Ini dibukukan dalam rangka tadi supaya tidak kepaten obor. Generasi selanjutnya tahu bahwa ada kiai-kiai kita yang luar biasa. Saya pikir itu cukup untuk pengantar. Ini dari ke Gus Abdul, adi-adi begitu. Untuk yang pertama nanti kita akan cerita, tentu saja yang pertama dari si penulis real. Oh nggak tahu. Siap. Siap. Oke. Kita akan dengarkan Cerios. Ini tentu cerita sejarah. Beliau guru kita Gus Abdul cerita bapaknya gitu. Tentu atas pengalaman pribadi, bukan jere. Itu sih ya. Apa tuh? Iya, mohon dari Gus. Jalan saja kami pun. Bismillah. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Ketika kita mencari informasi tentang para raja, para politisi, para penguasa, maka di situ disebutkan berbagai macam kelebihan, kekayaan, kekuasaan dan lain-lain. Bagi si pendengar, pastinya dia akan terinspirasi sebagai raja. Ketika anak-anak sekarang diceritain tentang tokoh-tokoh superhero, Superman, Ultraman dan lain-lain, maka dia pun akan segera berubah. Begitu pula ketika mbak-mbak dengar cerita tentang artis, bagaimana kemolekannya, terus kemudian dia juga merasa sebagai artis. Nah, pun demikian ketika seorang solihin atau ulama disebut, maka kata Sufyan bin Uyainah itu salah satu gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya ketika ada seorang soleh disebutkan, tatanazzalu alaihimur rahmat, maka
ketika ada orang soleh diceritakan, dipastikan rahmat Allah akan turun. Kenapa? Yang diceritakan itu pasti kemudian yang mendengar ceritanya akan terinspirasi. Yang sangat kondang, onang-onang, istilahnya sangat populer, sangat masyhur, bapak saya itu orangnya sangat sederhana, sekaligus miskin papa. Apa? Miskin papa. Kenapa miskin papa? Anak-anakku sekalian, perlu saya ceritakan. Waktu tahun 1987 saya mondok di Cirebon. Waktu itu teman-teman saya setiap bulan dapat kiriman itu per orang 50.000. 50.000 per orang. Ya, 67. Tapi saya dengan kakak saya itu 35.000 berdua. Itu pun sering telat. Jadi sudah telat 35.000 bagi loro maning. Itu Gus Riki hadir kan? Hadir ya? Itu saya sendiri, mengalami sendiri. Dan di situ saya pernah kemudian nulis surat, Pak, janin bapaknya yang nyong apa ora sih? Sampai segitu Mas itu. Janin yang nyong apa ora sih begitu. Karena itu tadi, karena wis 35.000 bagi loro gitu. Tapi ketika saya protes dengan keadaan yang seperti itu, Bapak selalu mengatakan, kok kudu syukur, Bro. Akeh wong sing ora tau mondok karena nama biayanya. Ini yang kemudian saya belajar mengamati hingga yang ya semuanya yang sezaman pasti mengalami dan mengetahui kalau bapak saya itu pantang mengeluh, pantang bercerita susah kepada siapapun termasuk kepada anak-anaknya. Dan masuk sangat banyak cerita-cerita yang saya sendiri alami waktu itu. Karena saya yakin itu juga pengen bikin bubar ya. Tujuh. Ya, yang terakhir ketika bapak saya mau meninggal. Berarti sudah mulai angkat-angkatan stroke itu. Bapak hanya mengatakan kepada saya begini, Bro, kayane aku sudah sowan sigi kayane. Engkau nek nyong sudah sowan, titip adik-adikmu ya gitu. Waktu itu Gus Imam baru kelas berapa ya? Kelas 5 atau kelas berapa ya? Kelas 5. Gus Hajir masih 5 tahun. Yang lucu, begitu bapak saya wafat, terusan kemudian ada ambulan bawa jenazah bapak saya. Gus Hajir malah ngundang teman-temannya. Woi, ambulan nenek, ambulan nenek. Itu nanti bisa dikonfirmasi dengan yang bersangkutan. Dan anehnya, ketika bapak saya wafat, saya lupa nangis saya itu. Lupa nangis karena semuanya nangis. Semua nangis, kemudian kalau saya ikut nangis, jenazah siapa yang ngurus? Nah ketika itu paman saya bilang, Bro, kok sebut waras sama orang? Kok bapaknya mati kok orang nangis? Saya bilang, apa nggak ada yang nangis, urip maning apa? Saya ingat waktu itu Bu Asi kelas berapa Bu Asi? Kelas 2 SMP. Kakaknya Bu Asi namanya Gus Hasan di Tegalrejo. Itu nangis semua. Dia bingung. Ibu nangis, kakak nangis. Ketemunya saya tenangnya orang nangis gitu. Sampai segitunya. Jadi dasar mental frengesan sudah dari dulu saya miliki. Nah, hingga akhirnya bapak saya wafat setelah sehari 2 hari. Saya sholat duhur, saya baru ingat,
bapaknya nyong mati bis ya. Itu baru nangis itu. Saya baru nangis. Giliran mau nangis, kalau tidak salah Gus Imam ngundang, mas anak tamu, orang sudah nangis maning. Nah itu yang kemudian saya rasakan dan saya selalu ingat adalah pesan bapak, kowe nek mengko gede tua dadi pengarep aja sok kudu ngarep. Siji aja sok kudu ngarep, dasar derajatmu ngarep kon nemburi anak bagiannya beda begitu. Dan itu ternyata terbukti. Ketika saya pulang mondok banyak kesepuan, ketika tahlil saya tidak pernah mau ngiyamin tahlil. Tapi apa yang terjadi ketika berkat orang itu rata-rata tawarnya satu, saya dua. Padahal tidak ngiyamin tahlil itu. Nah, jadi yang lucu apa yang disampaikan bapak saya selalu pegang bahwasanya bapak selalu bersyukur dan bapak saya tidak pernah mengeluh walaupun itu sakit. Karena apa? Menjelang sakit ternyata menjelang wafat bapak saya itu sudah sakit seminggu sebetulnya, tidak bisa tidur, tapi tidak ada yang tahu. Bapak saya hanya bilang sebab nek nyong ngomong kok pada bingung, jadi nyong orang ngomong. Maka Lucewu yang bisa saya sampaikan mungkin ayo kita berlatih coba menyimpan kebingungan itu. Ya apa-apa yang guyu lah, apa sarannya gitu. Walaupun bingung jangan lupa kata pol-pole darane wong gemblong pol-pole. Ora ado-ado. Itu mungkin dari saya, nanti disampaikan berikutnya oleh penulis atau Gus Ajir, nanti silakan Gus Imam dan yang lain. Karena ya kalau terlalu diceritakan banyak kasihan pada baik tidur sudah. Ya, begitu saja. Ya. Saya itu membayangkan Gus Abdul terakhir cerita menjelang wafat terus kayak drama Korea. Ya, betul. Ternyata malah di awal kali guyu lah, maksudnya jadi gitu. Terus sekalian mawon Gus Imam, Gus Ajir, monggo. Tidak pergi biar satu frame. Nah, karena saya nggak terbiasa pakai baju kelamaan. Jadi saya mesti harus sudah turun karena saya pakai kaos gitu loh. Tadi mau naik ke sini mau pakai kaos dan nggak pakai peci. Anak saya bilang pak nggak mau pak ya wes. Tapi kesuwen ya saya bilang begitu. Jadi mohon maaf nanti saya jadi penengah di sana biar saya bisa lepas tokonya gitu. Bukan mengurangi rasa hormat kepada Pak dan kawan-kawan. Saya lebih suka pakai kaos gitu. Terima kasih. Ya. Berarti yang disampaikan tadi itu belum pernah didengar sama teman-teman mungkin ya tadi. Kayaknya belum. Mbak kakak-kakak yang sering saya dengar, saya sering ceritakan yang senang-senang saja. Yang senang-senang saja pokoknya. Yang susah enggak mau saya ceritakan. Ya, siap. Oke. Oke, siap. Saya enggak akan tidur kalau saya dengar di sana. Saya akan dengar dan akan mengikuti. Nanti kalau salah saya semprit banget tenang aja. Begitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya yakin banyak kesalahan. Terserah dimaafkan apa tidak terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman santri semua yang ada sekarang di depan kalian ini Mas Faris Ahmad namanya, tapi populernya Mas Far. Mas Faris ini yang nulis profilnya Yayu Syamsul Arif. Tentu guru kita semua, guru rohani pada kita. Kita akan dengar nih. Yang pertama tentu kenapa kok nulis kan kiai mungkin banyak gitu di Banyumas gitu. Kenapa kemudian nulisnya Pak Kiai Syamsul Arif itu? Terus nanti kalau kita juga bisa dengarkan ada kesulitan nggak ketika bikin gitu. Mungkin biar
ketika Gus Abror tadi biar tidak terlalu lama, paling lama 15 menit lah paling lama. Ya. Tadi Gus Abror juga sedikit, nanti kalau lebih banyak dari Gus Abror bukan. Dialog ya. Siap. Oke, sudah dibatasi. Monggo Mas Farid, silakan. Matur nuwun Mas Cito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ilhadi wa silil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin syafi'ina yawm ziham wa 'ala alihi wa ashabihi ma damatil layali wal ayyam. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh yang saya muliakan, wabil khusus segenap jajaran Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda yang merupakan juga zuriyah dari Al-Maghfurlah Romo Kiai Ahmad Syamsul Ma'arif selaku muassis pesantren kita tercinta, yang mana selalu kita harapkan ziyadah doa dan barokah ilmunya, Allahumma amin. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus Pondok Pesantren dan juga keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Huda, Al-Ikhlas, Al-Islah juga sedayonipun rahimakumullah. Lajeng Mas Cito kalau ngaturaken matur nuwun sangat, beliau niki sebagai ketua LTN NU Kabupaten Banyumas. LTN niku singkatannya napa nggih? Lembaga Lajnah Ta'lif wan Nashr. Nggih, leres? Lembaga Tenaga Nuklir. Wah, itu ada istilah lain ternyata nggih mriku. Karena bahasa Arabnya susah. Oh, nggih. Nah, beliau ini yang menginisiasi penulisan dari buku niki, ngoten. Kula niki angsal infone nggih saking kancane niku, wis nyambung dugi kula ngoten niku. Nah, terus saya tertarik karena yang menyelenggarakan wonge dhewek kados niku. Yang menyelenggarakan sayembara wonge dhewek tiyang NU. Kok malah yakin kula pergi temenan saestu. Nggih amargi teng mriku wonten Gus Azir, Gus Bima, Gus Abrolan napa Pak Ahli Baitihi. Nyuwun sewu nggih. Kalau asline kirang pantes iki tapi diundang Mas Cito niku lah. Nah, niku riyen niku sayembara ngoten. Asline wonten aturane, aturan penulisan niku menawi mboten keliru 3000 karakter nek mboten salah. Nggih sekitar 2, 3, 4 halaman ngoten niku. Nah, tapi karena saking asyiknya saya nulis keblabas ngantos 9 halaman. Wow, ngoten niku. Kedae diskualifikasi, kedae nek cara kula. Lah kok niki Mas Cito malah didadosaken juara setunggal iki matur nuwun sangat nih Mas. Alhamdulillah dadosaken dibukukan bersama dengan 20 kisah yang lain. Jadi di sini saya tidak sendirian, tetapi juga bersama dengan teman-teman penulis yang lainnya, nggih. Ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu suwen. Nggih, di sini itu ada kisahnya Eyang Singadipa, terus Syekh Mahdum Wali, Syekh Abdul Malik, Kedung Paruk nggih, Mbah Noh Pageraji, Mbah Yai Mustafa Kamal Pageraji, ngoten dibukan sedaya teng mriki ngoten niku. Nah, saya terinspirasi untuk menulis kisah dari Romo Kiai Syamsul Ma'arif, meskipun saya secara pribadi itu belum pernah menangi ini bahasa Indonesia apa? Oh iya gitu benar. Niku dereng pernah menangi kula. Wong kula lahir 97, lajeng beliau 9 gangsal menawi mboten 7 wafatipun. Nggih. Nah, tapi saya dengar kisah-kisahnya niku saking tiyang sepayah kula. Nama saya Faris Ahmad, nggih. Ingkang paring menika Gus Abrar, ingkang paring asma kula. Nanging dipun timbali ikhfar niku nggih saking Gus Abrar. Kula mau dereng ngertos begih sakniki Faris Ahmad terus ikhfar ngoten niku. Nah, itu hubungan saya dengan Gus Abrar ngoten. Nah, Gus Abrar sebagai putra dari Romo Yai Syamsul Ma'arif. Nah, Romo Yai Syamsul Ma'arif itu juga memiliki kedekatan spiritual dengan orang tua saya ngoten niku. Bapake kula Pak Maun Yuwono, ibune Ibu Mustonah mbok wonten sing dereng ngertos. Griya nang ibu lapangan niku.
mbok wonten sing badhe tumbas napa nggih sampeyan wonten toko itu. Kamu masih lumayan. Lah riyen niku sederenge usaha ngoten niku kan bae kula sing usaha. Nah, bapak kula niku riyen nate kuliah tapi mboten rampung. Kuliah napa dagang nggih. Almarhum Mbah Kaji Sukron niku simbahe kula maslahi dagangan nang bapak kula. Bapak kula bingung wong sawang sekolah milih dagang apa milih kuliah. Terus sowan nang bulakan pinanggih kali Romo Kyai Samsun nyuwun pendapatipun saene kuliah mawon nopo dagange mawon nopo kali-kaliye mawon ngoten. Nah, terus dengan istihad beliau nggih akhirnya jawabanipun ken dagang mawon kuliahe mandheg ngoten niku. Alhasil alhamdulillah usahane lancar saged ngurip-urip keluarga, saged nyekolahna putra-putranya alhamdulillah. Niku nah itu kedekatan secara spiritual wonten. Nah, wonten saya mbara kados niki, nggih kula tertarik ada orang yang sangat dekat, nggih, ulama yang sangat dekat dengan keluarga saya angkat ke dalam karya tulis ini ngoten niku. Itu sebagai wujud napa nggih, kula pengen ngalem berkah sepindah ngoten niku amargi mboten makalah al-ilmu bita'allum wal barakatu bil hikmah. Sing jenenge pinter angsal ilmu niku kan saged kelawan ngaos kali sinau, tapi keberkahan itu didapatkan dengan hikmah kali ngabdi nggih. Nah, hikmah saya mencarinya itu nggih karena saya memang belum pernah dan mungkin ya di dunia ini nggih kurang memungkinkan untuk bertemu kembali kan nyuwun sepuh, maka diabadikanlah melalui karya tulis makanya itu. Dan itu semua perjalanannya juga tentu dengan mahabbah, dengan kecintaan terlebih dahulu. Nek nulis tanpa rasa itu nggak akan berjalan. Jadi pertama niat ini saya bergerak dari latar belakang keluarganya kula, terus ada kesempatan untuk menulis, meskipun kesempatan lainnya juga banyak sebenarnya, tapi dilarang ini pas banget. Cara kula ini momen yang paling pas yang diselenggarakan saking Masjid niku nang LPN. Saya ikut, angkat biografi Romo Kyai Samsun, kula sowan kang Gus Ajir sepindah, mboten terasa Gus Ajir ngarahaken sowan kang Gus Abdur. Jadi narasumber terbanyak memiliki niku Gus Abdur. Jadi kalau misal membaca niki, ini tuh sebagian kecil saja, sebagian kecil mawon. Amargi tidak mungkin saya memuat semuanya karena berbagi dengan penulis yang lain. Ngoten niku.